Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang akupresur untuk induksi kehamilan serotinus yang beranggotakan Rina Maryani, Rindi Dea, Rosmelia, Risma Ulfika, Sylvia, Siti Firda Samsia, Tri Wibawanti, Ulfi, Yuli Sasmita, dan Yuliana Danupini. Kemudian, definisi kehamilan serotinus. Kehamilan lewat waktu atau yang disebut juga kehamilan serotinus, prolog pregnancy atau postpartum pregnancy adalah kehamilan dengan usia kehamilan telah lebih dari 42 minggu lengkap mulai dari hari menstruasi pertama. WHO dalam Kemenkes mendefinisikan kehamilan serotinus sebagai kehamilan dengan usia kehamilan lebih dari 42 minggu penuh atau 294 hari, terhitung sejak hari pertama haid terakhir. Kemudian, etiologi kehamilan serotinus. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap kejadian serotinus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor potensial adanya hormon adrenokortikotropik atau ACTH pada fetus atau defisiensi enzim sulfatase plasenta. Kemudian, kelainan sistem saraf pusat pada janin sangat berperan, misalnya pada keadaan anencefal. Kemudian yang kedua, semua faktor yang mengganggu mulainya persalinan, baik faktor ibu, plasenta maupun anak. Kehamilan terlama adalah 1 tahun 24 hari yang terjadi pada keadaan dengan anencefal. Kemudian penata laksanaan kehamilan serotinus. Ada tata laksana untuk kehamilan serotinus sebagai berikut. A. Sedapat mungkin rujuk pasien ke rumah sakit. B. Apabila memungkinkan tawarkan pilihan membran swabbing antara usia kehamilan 38-41 minggu setelah berdiskusi mengenai resiko dan keuntungannya. Kemudian C. Tawarkan induksi persalinan mulai dari usia kehamilan 41 minggu dengan teknik komplementer telah antara lain chiropraktik, akupuntur, yoga, pijat, relaksasi, dan akupresur. Kemudian D. Pemeriksaan antenatal untuk mengawasi kehamilan usia 41-42 minggu. Sebaiknya meliputi non-stress test dan pemeriksaan volume cairan amnion. Kemudian E. Bila usia kehamilan telah mencapai 42 minggu, lahirkan bayi. Kemudian definisi akupresur untuk kehamilan serotinus. Akupresur merupakan suatu metode tusuk jari yang didasarkan pada pengetahuan bahwa semua organ tubuh manusia dihubungkan satu sama lain oleh suatu saluran atau meridian yang menjelajahi seluruh permukaan tubuh untuk menghantarkan energi ke seluruh tubuh. Adapun manfaat akupresur untuk kehamilan serotinus, ada beberapa manfaat akupresur. Yang pertama, menginduksi persalinan alami tanpa obat. Yang kedua, mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Yang ketiga, memperkuat kontraksi. Yang keempat, metode untuk menenangkan kegelisahan dan kecemasan selama proses persalinan. Kemudian, indikasi akupresur yang pertama ada perdarahan antepartum, kemudian yang kedua grande multipara, kemudian yang ketiga riwayat SCA sebelumnya atau SSTP, kemudian yang keempat malposisi dan malpresentasi. Kemudian kontraindikasi akupresur yang pertama disproporsi cephalopelvic absolute, yang kedua gawat janin, yang ketiga placenta previa totalis, yang keempat fasa previa, yang kelima presentasi abnormal, yang keenam riwayat ejakulasi sebelumnya, kemudian yang ketujuh presentasi bokong. Adapun mekanisme akupresur, mekanisme di mana akupresur menginduksi persalinan dikenal sebagai teori stimulasi uterus oleh perubahan hormon atau sistem saraf. Akupresur meningkatkan pelepasan hormon dari nukleus thalmik dan sistem hipofisis anterior hipotalamus. Stimulasi neonal dengan akupresur dapat meningkatkan kontraksi uterus baik oleh pelepasan oksitosin sentral atau stimulasi parasimpatis uterus. Kemudian
Kemudian langkah-langkah akupresur untuk kehamilan serotinus. Yang pertama, lakukan pemijatan di Li4 atau large intestine 4 yang terletak di antara ibu jari dan telunjuk tangan klien di antara tulang metakarpal 2, baik tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian yang kedua, GB21 atau gallbladder 21 terletak di antara processus spinosus cervical vertebrae 7 dengan tonjolan acromion. Lakukan pemijatan di titik meridian tersebut. Kemudian yang ketiga, spleen 10 atau SP10 terletak sekitar 2 cun di atas patella di tengah vastus medialis. Lakukan pemijatan secara sirkular pada titik meridian tersebut. Kemudian yang keempat, spleen 6 atau SP6 terletak 3 cun di atas pergelangan kaki posterior, medial ke tibia atau di bawah tibia. Lakukan pemijatan pada titik meridian tersebut. Kemudian yang kelima, liver 3 atau Li3 terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk pada kaki. Lakukan pemijatan pada titik meridian tersebut. Kemudian yang keenam, bladder 67 atau BL67 terletak di sebelah luar pada jari kelingking kaki kira-kira 0,1 cm di belakang kuku. Lakukan pemijatan pada titik meridian tersebut dengan cara memilin jari kelingking kaki. Kemudian yang ketujuh, ovary reflex terletak di bagian luar di tengah antara pergelangan kaki dengan tumit di mana terdapat jaringan yang terasa kenyal. Kemudian yang kedelapan, lakukan pemijatan selama 10-15 menit. Sekian dari materi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menyaksikan videonya. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidang Nurhania. Di sini saya bidan yang bertugas pada bidan ini. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Maira. Ya Bu Maira, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ini kan saya sudah mau melahirkan, sudah usianya, tapi kok belum lahir-lahir. Kenapa ya Bu ya? Oh, jadi gini Ibu, di sini ada terapi namanya terapi induksi persalinan. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan atau mengetahui? Belum Ibu. Oh belum Ibu ya. Jadi gini Bu, induksi persalinan itu adalah teknik pemijatan yang gunanya untuk yaitu teknik pemijatan yang dilakukan untuk menginduksi persalinan secara alami Ibu. Itu kan Ibu kehamilannya udah lebih ya Bu ya. Itu jadi perlu dilakukan seperti itu. Apakah Ibu setuju akan dilakukan seperti itu? Setuju Ibu. Oh ya baiklah Ibu, kalau setuju Ibu boleh tanda tangan di sini Bu. Baiklah Ibu silakan duduk di tempat Ibu. Saya menyiapkan alat dulu ya. Di sini alatnya ada kimono, wasla, handuk, selimut dan juga ada minyak ya Ibu ya. Permisi Ibu ya. Saya bantu untuk membuka bajunya dan saya memakaikan kimono terlebih dahulu. Permisi Ibu. Ibu bisa tiduran Ibu. Ini Ibu di sana Ibu ya. Sudah nyaman Ibu? Sudah Bu. Baiklah Ibu, saya akan melakukan pemijatan Ibu ya. Sebelumnya Ibu, saya samakan jari cunya terlebih dahulu ya Bu ya. Oh, sama ya Bu ya? Ya Bu. Nah, di sini saya akan melakukannya. Pertama, ada di titik Li4. Li4 itu tempatnya di sini Bu, permisi Bu ya. Di antara jari jempol dan telunjuk di sini. Nah, dilakukan pemijatan seperti ini Bu. Memutar ya Bu ya. Nah, gimana Ibu? Sudah enak Bu? Sudah. Terus kemudian yang kedua itu ada GB21. GB21 itu ada di sini ya Bu ya. Di sini, permisi ya Bu ya. Nah, saya akan sebentar. Pemijatannya sama ya Bu ya. Ya Bu. Nah, kemudian itu ada
ada namanya SP10 Ibu. SP10 itu berada di sini Bu, di atas ini Ibu ya, sini di atasnya Bu. Nah ini akan di atas. Nah kemudian ada di SP6. SP6 itu ada 3 joule di atas pergelangan kaki Ibu ya. Nah di sini Bu, dilakukan kanan dan kiri. Nah kemudian ada LI3. LI3 itu berada di sini Bu. Kita kelihatan. Kemudian ada BL67. BL67 itu di jari kelingking Bu. Dan yang terakhir itu ada ovary reflex, itu seperti ini bentuknya. Di sini ya. Sini. Nah, ini dilakukan pemisahannya selama 10-15 menit ya Bu ya. Nah, ini pemisahan sudah selesai Bu. Sebentar ya Ibu, saya lap minyak dulu. Saya bersihkan ya Bu ya. Saya bantu untuk membereskan bagian lebih dulu ya Bu ya. Ibu boleh duduk Ibu. Saya bantu untuk melepas baju kimono dan melakukan bagian. Nah, Ibu bisa duduk di tempat tadi Bu. Lumayan anak matang ya. Baiklah Ibu, gimana Ibu perasaannya Bu? Enakan Ibu. Enakan ya Ibu. Jadi Ibu bisa melakukan pemijahan tadi di rumah sendiri ya Ibu untuk mempercepat proses persalinannya. Apakah Ibu sudah paham? Sampun Ibu. Kalau Ibu sudah paham, saya akan melakukan evaluasi ya Ibu ya. Tadi dilakukan pemijahan itu selama berapa menit Ibu? 10-15 menit. Oh iya Ibu. Saya rasa Ibu sudah paham ya Ibu ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu? Sudah jelas. Sudah jelas. Kalau begitu terima kasih Ibu atas kunjungannya Ibu. Hati-hati Ibu.